dalam politik nggak usah terlalu fanatik, karena politik itu tidak ada lawan, tidak ada kawan. Sahabat sejati hanyalah kepentingan pribadi. Nah, itulah yang menggambarkan tentang hubungan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Sandiaga mengungkapkan bahwa Anies memiliki hutang 50 miliar. Tentu kalau kita mau menggunakan konsep dasar dalam penegakan hukum, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang punya kewajiban untuk membuktikan. Nah, apakah dalam kasus Anies berhutang terhadap Sandi ini, jadi Sandi mempunyai kewajiban untuk menunjukkan bukti bahwa Anies memiliki hutang? Persoalannya sekarang, tujuan Sandi mengeluarkan dalil bahwa Anies memiliki hutang 50 miliar itu tujuannya bukan lagi supaya hutang itu dibayar, tapi lebih kayak ini adalah bahasa politik, ancaman politik. Sehingga menurut saya tidak ada kewajiban untuk Sandi membuktikan atas dalilnya bahwa Anies Baswedan memiliki hutang 50 miliar terhadap dirinya. Kenapa saya bilang Sandi tidak punya kewajiban untuk membuktikan? Karena sebelum dia mengeluarkan pernyataan itu, dia lebih dulu sholat meminta petunjuk terhadap Tuhan, ya, agar supaya apa yang menjadi pernyataannya ini kira-kira menjadi suatu hal yang layak untuk dibicarakan gitu. Dan Sandi pun mengakui bahwa dia mengeluarkan pernyataan itu, perjanjian dan pengakuan itu bukan tujuannya supaya utangnya dibayar, ya. Tapi tentu kita meyakini bahwa pasti ada tujuan lain, ya. Dan hal ini tentu sangat realistis karena mereka adalah politisi, jadi sah-sah aja. Tidak selamanya utang itu harus dibayar, tapi bisa jadi hutang itu bisa membuat ambiar elektabilitas Anies dan juga bisa aja kepercayaan masyarakat terhadap Anies menjadi sedikit menurun karena bobrok Anies dibuka oleh sahabat sejatinya. Nah, jadi menurut saya justru sebaliknya, kalau misalnya Anies tidak mau, tidak ingin elektabilitasnya rendah, turun, ya, justru Anies lah yang harus membuktikan bahwa sesungguhnya dia nggak punya utang politik, dia juga nggak punya utang 50 miliar, atau bahkan dia juga harus menerangkan janji politik yang sebenarnya isinya apa gitu. Karena sebenarnya Prabowo sudah mengeluarkan statement bahwa dia tidak ingin mengungkit-ungkit lagi orang yang pernah berkhianat atau jasa-jasanya terhadap orang lain. Hanya saja orang-orang sekeliling Pak Prabowo yang mungkin saja ya tidak menerima kenyataan terkait dengan janji politik di Pilpres atau Pilgub sebelumnya. Jadi pesan saya bagi kita yang larut dalam politik, janganlah kita terlampau fanatik. Karena sesungguhnya politik itu sangat menggelitik. Teman bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman. Itu adalah fakta di negara Wakanda.